ganteng terus. Ngejreng sih. Radio LGG 100.3 FM Mitras Zaman Siar masih ditemenin sama Tere. Dan juga ada Bang Betot pagi ini Mitras Zaman Siar. Janji kita Tere, ada apa di jam 9 pagi? Wow. Di jam 9 ini kita sudah kedatangan tamu ya, bintang tamu kita, bintang tamu. Kalau gue nyebutin narasumber, kalau lu bintang tamu. Ini jadi HP cocok kan bintang tamu. Jadi HP gue kayaknya Re. HP harus silent dulu ya. Iya, emak gue ngebel mulu Re. Kalau tanggal tua, Curhat lagi. Nah. Iya. Jadi seperti janji kita di hari ini tanggal 26 September 2024, hari Kamis kita kedatangan Pak Dokter nih. Iya. Pak Dokter, sehat? Selamat pagi. Dokter pasti sehat dong. Dokter pasti sehat dong. Iya, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Rumah Sakit Tiara Bekasi dan saat ini sudah hadir bersama kita Bapak, nggak pakai Bapak ya? Dokter aja langsung. Dokter Rizkullah Taufikul Hakim SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Dokter sapa dulu dong Mitra Zaman Siar lagi dengerin kita di rumahnya. Mitra El Gangga. Iya, nyebutnya Mitra dokter. Mitra. Oke, silakan Pak Dokter. Selamat pagi Mitra El Gangga, saya dokter Rizkullah spesialis penyakit dalam. Saya dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Iya. Sudah. aja ya. Dan juga kita tidak sendiri. Hari ini juga kita ada tim Hore juga. Ada tim Hore dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Halo suaranya. Kita nggak sendiri ya, Re ya? Tidak. Kita rame banget di sini juga. Rame banget di sini. Tapi Pak Dokter hari ini mau neranginnya sendiri nih. Iya dong. Nggak apa-apa ya Pak Dokter ya? Nggak apa-apa ya. Semangat ya Pak Dokter. Semangat Pak Dokter. Semangat. Iya. Oke, dari Mitra El Gangga nanti juga bisa ikut seru-seruan sama kita, bisa bertanya ke WhatsApp El Gangga di 08111861003 Re. Betul, untuk Mitra Zaman Siar, kalau misalnya kita bahas soal penyakit ya, apalagi hari ini kita mau bahas tentang penyakit diabetes mellitus, ya Pak Dokter ya. Nah, untuk Mitra Zaman Siar nih wajib banget pantengin dari jam 9 sampai dengan jam 10 karena banyak banget informasi penting, bermanfaat dan juga kalau misalnya Mitra pengen ada yang ditanya nih. Boleh. Konsultasi kan jauh-jauh nih sekarang nih langsung aja nanti tanya tapi harus disimak dulu di segmen ketiga ya nanti di segmen kita buka. ketiga nanti kita akan buka ya. Oke, langsung aja nih Pak Dokter ya langsung aja Re cerah banget nih Pak Dokter nih cuaca Pak Dokternya cerah, cuacanya agak mendung dikit nggak apa-apa ya di luar gelemek di sini cerah ya Re ya. Tapi semangat ya Pak Dokter ya Semangat. Oke. Langsung aja kali nih mau ditanya sama Tere, diabetes tuh apa sih Pak Dokter? Kita sampaikan dulu biar kita tahu dulu. Ini tahu dulu. Oke. Diabetes ya, mungkin ini penyakit yang paling banyak orang kena sebenarnya di seluruh dunia ya. Paling sering dan paling banyak. Iya, dan emang rata-rata mungkin orang-orang lansia atau mungkin 40 tahun ke atas itu dia paling mungkin kalau kita screening itu bisa dibilang dia sudah kena diabetes. Nah, iya kan? Diabetes itu sebenarnya apa? Mungkin kalau orang awam tuh biasanya tuh dia mikir kayak diabetes itu adalah gulanya yang tinggi atau kencing manis, darahnya yang manis, ya kan? Nah, biasanya kalau kita taunya kalau misalnya dia kena diabetes itu bagaimana? Biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu biasanya cek gula darah. Cek gula darah. Ya, tapi cek gula darah itu pun banyak macamnya. Ada macam-macamnya nih Dok. Ada macam-macamnya. Kalau yang biasa tuh di apa namanya tusuk sedikit gitu ya bagian itu ada kan yang biasanya yang kecil alatnya kotak kecil itu yang pakai stick itu biasanya pakai stick itu biasanya glukocek nama alatnya itu untuk bisa cek gula darah sewaktu atau gula darah puasa tergantung orangnya itu puasa atau tidak. Kalau puasa itu biasanya minimal 8 sampai 10 jam kayak begitu tapi itu sudah bisa kita menegakkan itu pasien kena diabetes mellitus atau tidak. Tapi belum bisa mendeteksi. Sudah bisa mendeteksi dari cek darah sewaktu itu. Kalau misalnya gula darah sewaktunya lebih dari 200 kemungkinan besar dia sudah kena diabetes. Iya. Sudah kena diabetes. Lalu untuk cek kadar gula darah lagi apa lagi nih jenis-jenis ini selain yang sewaktu nih? Karena ada gula darah sewaktu tadi ya. Normalnya itu kalau nggak salah normalnya itu di bawah 200 lah bagusnya kalau gula darah di bawah 200 ya. Kalau dia lebih dari 200 biasanya dia sudah kena diabetes. Ada lagi namanya gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu dia biasanya minimal harus puasa. Alatnya sama, bisa kayak pakai glukocek yang kecil tadi itu. Tapi pasiennya harus puasa dulu. Biasanya minimal
8 sampai 10 jam biasanya. Nah, itu juga untuk mendeteksi diabetes. Itu biasanya dia bagusnya itu di antara 110 sampai 126 lah. Beda-beda tiap laboratorium. Karena ternyata tiap laboratorium rumah sakit itu beda-beda nilai rujukannya. Apa yang membedakannya, Dok? Ya itu alatnya saja. Ya. Tapi biasanya bedanya itu paling cuma beda 1 atau 2 angka saja. Tidak terlalu berpengaruh. Kemudian selanjutnya ada juga namanya pemeriksaan, ini mungkin yang paling sering saya pakai kalau bisa untuk menegakkan pasien diabetes atau tidak. Itu adalah pemeriksaan HbA1c. HbA1c. Gimana itu, Dok? Itu tidak bisa pakai alat glukocek yang tadi. Kita harus ke rumah sakit atau ke lab. Nanti kita ambil darahnya. Nanti darahnya itu akan diperiksa. Itu adalah pemeriksaan gula darah untuk mengetahui rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Kan biasanya ini pengalaman saya kalau misalnya orang mau MCU lah, medical check up. Dia sudah tahu nih, dia sudah kena diabetes. Tapi karena dia misalnya mau lancar pekerjaannya segala macam, dia puasa 24 jam. Iya kan? Sering saya dapat seperti itu. Sehingga nanti hasil dari pemeriksaan gula darah puasanya nggak valid. Padahal sudah kena diabetes. Udah diabetes. Iya, sengaja dia bikin dirinya tuh lapar. Sehingga gulanya turun terus. Iya kan? Sehingga hasil gula darah puasa itu nggak valid. Nah, ada namanya pemeriksaan HbA1c itu dia tuh tidak terpengaruh antara puasa dan tidak. Karena dia itu menghitung rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Kayak begitu, jadi itu tidak bisa dibohongin. Jadi makanya saya lebih suka pakai itu sebenarnya. Apalagi kalau untuk kontrol saya bisa pakai itu. Jadi baiknya tuh pada pasien dengan diabetes tiap 3 bulan sekali kita periksakan HbA1c. Untuk melihat apakah pengobatannya berhasil atau tidak. Jadi yang sudah melakukan pengobatan diabetes ini ya. Iya. Jadi nanti diperiksa lagi pakai HbA1c. Jadi kalau yang ini prosesnya nggak langsung pakai alat yang kecil itu ya, Dok ya. Harus di laboratorium gitu. Nah, untuk hasilnya sendiri biasanya hari itu juga atau nunggu nih, Dok nih? Bisa hari itu juga, langsung mungkin tunggu 2, 3 atau 4 jam lah paling lama. 2, 3, 4 jam ya. Jadi kita bisa tahu hasilnya ya, Dok ya. Iya, hasilnya. Wah, ini baru tahu loh. Saya baru tahu. Karena selama ini Rere tuh taunya mau cek gula darah tuh pakai yang kotak itu aja. Apa tadi namanya, Dok? Glukocek ya. Masih normal gitu ya. Tapi mungkin juga kayaknya sekali-kali perlu ya, Dok ya. Iya, karena terkadang mungkin gula darah waktu itu normal, tapi pas dicek ternyata dalam 3 bulan terakhir tinggi. Nah, itu sudah bisa dikatakan diabetes kalau dia lebih dari 6,5. Jadi kalau misalnya HbA1c-nya lebih dari 6,5, kita sudah bisa mengatakan pasien ini sudah kena diabetes. Kalau di bawah 6 sampai 6,5 tuh prediabetes namanya. Prediabetes itu adalah belum diabetes tapi hampir diabetes. Hampir. Sudah red flag lah. Red flag lah. Dan siapapun bisa kena ini ya, Dok ya. Siapapun bisa kena. Nggak cuman usia 40 ke atas aja. Tidak, semua bisa kena. Anak kecil pun ada. Anak kecil ada, remaja ada, lansia ada, semua ada. Udah dikasih tanda-tanda ya. Iya dong, Dok. Jangan dibilang 40-nya dong, Dok. Semuanya begitu. Kena bakal kena gitu. Ada Bang Betet kebetulan umurnya udah 40 ke atas. 40, Dok. Iya, jadi rasanya ketakutan terus gitu, Dok. Ya tapi kan kita juga harus lihat dulu pola hidup kita ya, Dok ya. Betul. Pola hidup itu penting. Sama makan kita seperti apa pola makan kita juga ya. Nah, untuk gejala dan tanda-tandanya nih, Dok. Umumnya seperti apa nih, Dok nih biasanya? Ini sesuatu yang saya mau luruskan. Karena banyak orang orang awam tuh kayak masih belum paham betul. Iya kan? Gejalanya itu yang gejala klasik, namanya gejala klasik ya. Gejala klasik itu adalah gejala yang umum terjadi pada pasien-pasien yang diabetes atau gulanya tinggi. Pertama dia itu adalah sering makan, polifagi. Kita bilangnya polifagi atau sering makan. Ya. Jadi contohnya itu kayak kita sudah makan nih sekarang, tapi 15 menit lagi kok masih lapar ya. Makan lagi. 15 menit lagi, kok masih lapar ya. Makan lagi. Itu sebenarnya dilawan apa nggak usah gitu, Dok? Harus periksa kalau sudah kayak harus begitu. Diperiksa ya? Harus periksa berarti ada sesuatu. Jadi kayak karena normalnya adalah kalau kita sudah makan pasti ada kita kenyang. Iya kan? Pastinya ya. Karena energi sudah terpenuhi semuanya. Tapi kok kita sudah makan berkali-kali kok kita masih lapar. Berarti ada sesuatu dalam tubuh kita. Nah, itu harus diperiksa. Nah, umumnya setelah makan itu mestinya kenyang ya, Dok ya? Iya, umumnya kenyang. Yang kedua itu mungkin ini sering haus.
Sering haus. Iya, sering haus ya. Aduh. Jadi kalau Ini penyiaran sering ya. haus ya. Kalau ya. Jujur kalau haus sering dong. Iya, contoh kayak misalnya kayak gini. Sama kayak tadi, kita sudah minum nih 1 gelas. Sudah minum 1 gelas. Iya. Tapi kok nggak berkurang hausnya? Minum lagi. Kok nggak berkurang lagi? Minum lagi. Nah, itu tanda-tanda juga. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda juga. Iya. Harus ada pemeriksaan ya dok. Iya, sudah harus aware. Kok kenapa nih? Ada apa nih dengan tubuh saya? Kenapa bisa seperti ini? Nah, yang ketiga itu adalah ini, kencing-kencing terus. Kan karena banyak minum dok. Karena banyak minum dok. Iya. Ya, nah, tapi apa namanya? Bukan begitu maksudnya. Kencing-kencing terusnya itu karena gula darah dalam darah itu tinggi sekali. Oke. Sehingga dia tuh membuat suatu proses diuretik. Jadi dia kencing-kencing terus. Umumnya berapa dok? Berapa kali itu biasanya kalau udah sampai kena diabetes tuh biasanya berapa kali? Biasanya dia sering sebenarnya, mungkin bisa dalam 1 jam itu bisa 3-5 kali kencing terus. Oh, enggak, masih aman, masih aman. Dan itu dengan porsi yang agak lumayan lumayan ini ya. banyak. Tapi beda-beda tergantung orang. Tidak ada takaran cara bakunya, tidak ada. Tapi kalau misalnya dibilang sudah, kok saya kencing terus ya. Nah, apalagi kencingnya itu pekat. Kan ada bisa kencing itu ya, ada yang putih. Kalau putih kan berarti dia hidrasi airnya bagus ya kan. Ada yang agak kuning. Kalau dia pekat sekali berarti itu kurang cairan biasanya. Biasanya itu entah itu emang dia lagi dalam tahap dehidrasi atau emang banyak gula di situ. Oke. Jadi itu udah tanda-tanda ya. Banyak buang air kecil juga itu termasuk salah satu gejala ya dok ya. Iya. Dan ada satu lagi. Apa nih dok? Penurunan berat badan. Nggak turun-turun masalahnya dok. jadi kalau ada kasus kalau misalnya kok saya makan terus ya. Tapi berat badan kok berat saya turun. Nah, hati-hati. Oh gitu ya. Hati-hati. Itu sudah kita harus berpikir, ada sesuatu pasti ini. Iya kan? Karena kok saya makannya banyak, porsinya banyak, tapi kok saya berat badan nggak naik-naik ya. Malah turun. Nah, itu berarti harus diperiksakan, pasti ada sesuatu di situ. Tapi orang gemuk juga bisa ya dok ya? Bisa apa ini maksudnya? Bisa terdeteksi kena diabetes juga. Bisa ya. Kamu orang gemuk mulu sih ngomongnya. Karena ngerasa kan dok, karena saya ngerasa ini. Salah satu faktor risikonya itu memang. Iya. Re, ini nggak ada yang kurus loh, Re. Iya. Jadi itu tadi ya dok ya, gejalanya itu sering makan meskipun sudah makan lagi gitu. Lalu banyak minum haus terus. Banyak juga buang air kecil. Iya, apalagi kalau malam hari biasanya dia sampai tidurnya terganggu karena malam hari dia selalu terbangun untuk kencing. Paling sering itu dia kencingnya pas malam hari kalau pasien diabetes. Jadi dia sudah tidur bangun kencing lagi, tidur bangun kencing lagi. Tidurnya jadi tidak berkualitas ya dok ya. Kalau cuma hanya 1 kali mungkin nggak kali dok. Tidak masalah, 1-2 kali masih normal. Tapi kalau sudah berkali-kali ya itu berarti ada sesuatu. Dan juga penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya Mitra Zaman Siar sudah ngerasa nih ada tanda-tanda seperti ini dalam tubuh, langsung lakukan pemeriksaan ya dok ya. Segera periksa ya. Ya, untuk Mitra Zaman Siar ini udah banyak banget yang nanya nih dok nih. Tapi nanti kita bukanya nanti dan ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat dulu boleh. Jadi kita masih berbincang-bincang, masih tambah seru dan tambah menarik ya. Baik. Ini juga pengetahuan buat kita ya, Bang ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana. Karena sama Bang Betot akan balik lagi tentunya di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejeng sih. Mitra Zaman Siar. Kita sedang berbincang-bincang bersama Dr. Rizkolah Taufikal Hakim, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Dokter, masih semangat tentunya ya. Kasih edukasi untuk Mitra Zaman Siar tentunya tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, tadi mau ada tambahan nih dari dokter nih, apa tadi tuh? Yang tentang masalah gejala ya? Gejala ya. Nah, jadi selain dari gejala yang tadi sudah disebutkan tadi yang lapar terus, haus terus, kencing terus, mulai berat badan, ternyata juga ada beberapa kasus yang paling sering juga dia tidak ada gejalanya. Oke. Nah ini nih kayaknya yang bahaya ini ya. Nggak ada gejala. Jadi kita merasa kita sehat-sehat saja, iya kan? Nggak ada gejala, misalnya kayak tadi semua tuh nggak ada, tapi ternyata pas dicek tinggi. Gudaranya tinggi. Gudaranya tinggi. Biasanya ini terjaring pada saat pasien-pasien mau MCU. Medical check up, ternyata kok tinggi gulanya. Nah, atau enggak pasien masuk ke rumah sakit dengan penyakit yang lain. Iya. Iya.
anggaplah misalnya karena demam atau apa, dicek gulanya tinggi. Ternyata dia sudah kena diabetes yang lama. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Lalu gimana nih dok nih? Nah, kalau kayak begitu, ada namanya kita harus screening sebenarnya. Screening. Apalagi kan faktor resiko ya, kalau misalnya pada pasien-pasien yang memang dia di riwayat keluarganya atau di orang tuanya itu dia sudah ada penyakit diabetes, ya kan, itu harus lebih sering di screening. Iya. Mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali juga. Screening itu seperti pemeriksaan gula darah. Menyeluruh tapi. Gula darah. Kalau misalnya untuk khusus diabetes ya, diabetes aja. Kayak begitu. Jadi memang harus rajin ya. Harus rajin untuk dicek karena sebenarnya itu orang sekali kena diabetes sama kayak hipertensi tekanan darah itu seumur hidup. Ya, dan saya biasanya bilang sama pasien saya diabetes, meskipun tadi saya bilang ada gejalanya, tapi kan itu jarang ya. Maksudnya beberapa emang ada, tapi saya selalu bilang diabetes itu tidak ada gejalanya, Bu. Supaya mereka tuh termindset saya sudah kena diabetes. Nah, itu yang bahaya. Karena kalau misalnya dia sudah kena diabetes dan gulanya tidak terkontrol dengan baik, dia bisa berkomplikasi kemana-mana. Dia bisa kena ke mata, ke jantung, ke ginjal. Nah, itu sebenarnya yang mau saya buat mindsetnya ke pasien. Karena saya takutnya kalau saya bilang, dok, ini kan saya nggak ada gejalanya, gitu kan. Padahal saya nggak kena diabetes dong. Nanti kalau saya kasih obat, misalnya saya kasih obat sebulan, ternyata nanti dia pulang dengan minum obatnya, kan sama aja. Nah, itu maksud saya. Jadi saya selalu bilang kayak misalnya, memang ada gejalanya Bu, tapi lebih sering itu kadang tidak ada gejalanya. Makanya harus cek tiap bulan gulanya harus kontrol. Dok, sebab faktor keturunan ada nggak dok? Sebab faktor keturunan? Ada. Oh, ada juga dok ya? Resikonya 2-3 kali lipat pada pasien yang orang tuanya itu ada menderita diabetes. Oh, faktor keturunan juga dok. Apalagi kalau sudah misalnya ayah atau ibu yang diabetes, kemudian pasiennya itu dia juga obesitas. Ya lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya. Bisa aja dia kena umur 30 tahun bisa. Pola gaya hidup yang tidak bagus juga mempengaruhi. Olahraga tidak teratur juga bisa mempengaruhi. Kurangnya aktivitas juga kayak begitu. Jadi ada loh ternyata faktornya. Tapi untuk sebelum kita sampai ke faktornya, untuk jenis-jenisnya sendiri ada nggak nih dok? Oh ada. Jenis-jenis diabetes mellitus nih seperti apa aja nih? Jadi diabetes mellitus itu ya, dia tuh ada diabetes mellitus tipe 1. Ada tipenya nih? Tipe ada tipe 1, tipe 2, dan gestasional atau tipe lain. Boleh dijelaskan nih dok? Kan tadi saya bilang nih, diabetes itu bisa terkena pada semua umur, gak harus orang tua aja. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu bisa pada anak-anak. Anak-anak dok? Iya, dia langsung keturunan. Jadi pada saat dia lahir sudah membawa diabetes. Sudah gen diabetesnya itu biasanya pankreasnya sudah rusak. Saat lahir dok? Iya, jadi kayak kayak insulinnya itu sudah tidak bagus, sudah tidak bisa keluar lagi. Dan kasusnya banyak dok? Kasusnya ada. Mungkin nanti itu akan lebih jelas kalau mau dijelaskan oleh dokter spesialis anak. Karena itu ranahnya dokter spesialis anak, bukan penyakit dalam. Kalau penyakit dalam itu dia lebih ke diabetes mellitus tipe 2 atau gestasional biasanya. Yang paling sering umum nih di masyarakat nih diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2 ini. Iya, tipe 2 ini bisa karena tadi saya bilang pola gaya hidup yang tidak bagus, pola makan yang tidak bagus juga, olahraga yang kurang, faktor keturunan juga bisa. Nah, kayak begitu. Dan juga ada lagi kasus kayak misalnya ini, yang gestasional tadi itu maksudnya diabetes pada kehamilan. Jadi mereka kenanya ketika hamil atau sebelum nih biasanya? Jadi kalau diabetes gestasional ini adalah dia sebenarnya tidak diabetes. Sebenarnya tidak ya? Tidak. Januari dia belum hamil, dia normal-normal aja. Tapi bulan Maret dia hamil, usia kehamilan keberapa gulanya tinggi. Karena banyak ini kali ya, mungkin karena hormon sebenarnya. Hormon ya. Makanan juga ngaruh nggak sih dok? Biasanya kalau orang hamil kan ngidam gitu. Makan banyak juga bisa menaikkan glukosa. Tapi emang kalau pada orang hamil tuh emang dianjurkan emang dia makannya agak lebih banyak. Karena kan itu ya satu tubuh kan 2 orang. Iya betul. Dan biasanya kalau gestasional itu kalau emang karena kehamilan, setelah dia hamil beberapa minggu setelah dia hamil dia akan normal kembali. Tapi berbahaya tidak dok biasanya? Berbahaya pada kehamilan. Karena kenapa? Dia bisa kalau misalnya nanti dia SC, kalau dia tinggi terus gulanya, lukanya jadi agak susah kering. Kemudian anaknya juga pernah dengar anak bayi yang lahirnya besar banget nggak? Yang berdarahnya besar. Biasanya gula ibunya tinggi. Jadi bukan pala bagus sebetulnya dok ya? Iya.
Gimana ya? Biasanya dok bayi kekecilan juga tega banget. Bayi Yang kejadian pas-pas juga aja. Iya, lah. yang pas-pas aja ya. lah. Karena kalau bayi terlalu besar pun Iya. juga tidak bisa dilakukan secara normal. Nah ini Iya, dia dok, betul. Tere dok. Dia secara normal harus langsung gede, dilakukan kan? seksio. Iya. Jadi untuk mengurangi resiko gestasional itu seperti apa dok? Ada tipsnya untuk ibu hamil nih mungkin yang lagi mendengarkan? Mungkin itu dilakukan screening aja sebenarnya. Screening aja. Screening mungkin usia 16 sampai 20 minggu kehamilan itu lakukan screening 20-21 lah. Nanti pasti ada solusinya ya dari dokter kandungan. Biasanya nanti dokter kandungannya periksakan atau nanti dia konsulkan ke bagian penyakit dalam. Karena ini baru tahu juga nih dok nih ada penyakit diabetes tipe gestasional. Iya. Wah, oke. Mungkin terlalu kayak kaki bengkak-bengkak juga itu termasuk itu dok? Kaki bengkak-bengkak bukan. Oh bukan ya? Lain lagi. Banyak penyebabnya. Yang pas lagi hamil itu dok, biasanya kan beda. suka ada yang bengkak-bengkak gitu. Beda Itu ya? Dokter Objin yang jelaskan. Oke, Tapi itu iya. bukan diabetes. Bukan ya? Bukan. Berarti dia dok, berarti dia nggak lagi lahir dia bengkak-bengkak dok. Dia nggak lahir emang udah bengkak dok sebetulnya. Ya, oke itu tadi jenis-jenis diabetes mellitus. Ada lagi dok? Mungkin itu aja, mungkin yang paling sering ya. Baik. Atau mungkin karena mengkonsumsi obat terus tiba-tiba kena diabetes gitu nggak ada dok? Mungkin ada obat juga seperti namanya diabetes tipe lain sebenarnya. Dok Tapi yang itu tadi jarang. dipaparkan lagi dok, misalnya kayak penyakit keturunan kayak diabetes dari orang tua, itu seluruh anaknya misalnya ada 12, 11 kena semuanya bisa dok atau ada yang kena, dok? Faktor resiko ya dok? Sebenarnya gimana ya? Kayak gini, anggap logikanya begini aja. Kayak misalnya kan kita kan semua genetik ya. Iya. Genetik ya. Jadi kalau misalnya ayah atau ibunya dia sudah kena diabetes, pasti kalau dia ada anaknya pasti sudah ada nih gennya. Tapi gennya itu belum aktif. Biasanya kan namanya faktor resiko. Faktor Resiko resiko. belum tentu terjadi. Iya. Gitu. Tapi kemungkinan terjadinya bisa lebih gampang. Iya kan? Sudah membawa gen itu Iya, ya? jadi ya? lebih gampang teraktivasi lah kita bilangnya daripada orang yang tidak punya sama sekali gen itu. Iya. Kayak begitu. Oke, jadi memang harus dicegah dengan pola hidup yang baik gitu, supaya gen itu tidak aktif ya dok ya? Anggapnya seperti itu lah. Iya seperti itu. Nah untuk langkah-langkah pengendalian diabetes sendiri seperti apa nih dok nih? Kalau langkah-langkahnya ya, yang pertama itu mungkin paling sering itu kontrol sebenarnya, kontrol ke dokter. Karena biasanya itu pada pasien-pasien itu dia jarang kontrol. Jarang kontrol itu maksudnya dia cuma kontrol sekali. Oh kena diabetes nih, dia sudah dikasih obat. Nanti bulan depan dia beli sendiri obatnya. Ada yang gitu dok? Dia beli sendiri. Beli sendiri obatnya ada. Oh, dokter bisa tahu. Sering. Karena pasiennya nggak balik lagi. Bener-bener Dia hilang. Oh, dia hilang gitu ya? Nanti datang, misalnya nanti datang 6 bulan atau setahun kemudian, ternyata makin parah gulanya, udah naik ya? makin naik gula dan sudah komplikasi kemana-mana. Nah itu makanya gunanya kontrol, karena kita mau lihat tiap bulan ini apakah masih cocok nggak pakai dosis yang ini, apakah ada efek samping nggak dari obatnya, begitu. Jadi itu yang mau kita evaluasi tiap bulan. Kalau misalnya ternyata emang nggak cocok, ya kita ganti obatnya. Kalau misalnya ternyata emang gulanya masih tinggi, kita tambah obatnya atau kita ganti. Nah itu pentingnya kontrol ya dok ya. Kalau kita udah tahu nih kita punya penyakit, jangan nggak datang lagi gitu ya. Intinya seperti itu ya dok ya. Harus rajin itu gitu bener check kata up. dokter kalau udah sekali-sekali karena obatnya bisa dicari lagi Re. Iya, obatnya jual bebas. Bener tuh. Ada Bisa beli di apotek. Betul. Iya. Tuh, Tapi kan kita nggak tahu ya dok ya. Mungkin sekarang penyakitnya sudah mulai turun ininya ya dok ya. Apa sih? Apanya tuh? Maksudnya dokter kan kita kan harus check up nih, misalnya tiap bulan nih kita harus check up. Mungkin penyakitnya sudah hilang nih, tapi kita masih minumin kali obatnya kayak gitu. Itu yang tadi saya bilang. kita minum Diabetes itu udah turun, gulanya udah turun. Ada beberapa yang tidak ada keluhannya. Dia merasa tuh saya sudah minum obat, tubuh saya enak. Sehat Iya. gitu ya. Tubuh saya sehat-sehat, buat apa saya minum lagi? Gitu. Atau mungkin biasanya itu dia minum obat itu dosisnya kelebihan, ternyata dia gulanya rendah. Dosis juga mempengaruhi ya dok ya. Karena dari itu dia mikir ternyata gula saya sudah turun nih, nggak usah lagi saya minum. Padahal emang dia turun gulanya itu karena memang dosisnya kelebihan. Nah itu harus dievaluasi dalam pertemuan tiap bulan. Maka baiknya itu pada saat kita kontrol ke dokter penyakit dalam, biasanya pasien tuh baiknya saya selalu edukasi pasien saya. Dia tuh kalau ada alat cek yang tadi tuh, yang kotak kecil itu, glukometer itu ditulis
Tanggal 1 berapa gula paginya, tanggal 2 berapa gula paginya, tanggal 3 selama 1 harus bulan. Ada catatannya ya dok. Bagusnya idealnya seperti itu supaya kita bisa lihat ternyata rata-rata itu terkontrol. Ternyata rata-rata tidak terkontrol. Kenapa ya? Itu harus kita cari tahu. Apakah masalah di obatnya, apakah masalah di gaya hidupnya, atau apanya itu kita harus cari tahu. Makanannya mungkin ya dok ya. Karena pengobatan diabetes itu bukan hanya obat saja, tapi holistik. Holistik itu menyeluruh. Ya. Benar-benar. Lalu ada apa lagi nih dok nih untuk pengendaliannya? Pengendalian, langkah-langkah pengendalian diabetes selain rajin kontrol obat, ya dan obat tentunya. Pola makan yang baik. Tentunya ya. Pola makan yang baik. Kalau pola makan yang baik itu sendiri itu mungkin sekarang ini ada sebuah yang namanya isi piringku. Isi piringku ya. Isi piringku adalah isi piringku. Isi piringku itu adalah anggaplah 30-40% itu dia makanan pokoknya kayak nasi, roti. 30-40% lagi itu adalah sayurnya. Iya kan? 10-20% lagi itu ada lauk-lauknya. Sisanya lagi itu dia tuh buah-buahannya. Nah, itu adalah gizi yang seimbang. Itu adalah porsi yang seimbang. Nah, biasanya itu pada pasien-pasien diabetes, dia selalu bilang, ya dok, saya sudah tidak pernah lagi minum yang manis-manis. Nah, iya kan? Saya juga sudah mengurangi dok. Saya sudah tidak pernah lagi minum teh manis. Saya sudah tidak pernah lagi makan kue. Tapi kok gula saya masih tinggi dok. Nasinya segambreng. Sebakul nasinya. Sebenarnya kalau saya biasanya kasih tahu ke pasien saya, sebenarnya bukan gula yang dihindari, tapi porsi makannya yang diperbaiki. Iya. Kalau dulu contoh aja. Kan emang kalau emang baiknya itu ya dia harus konsultasi ke dokter gizi untuk mengetahui berapa porsi makanan yang baik untuk pasien diabetes. Dari maksudnya dari berat badan kita juga. Iya. Ya, dok, itu biasanya ke dokter gizi nanti kita konsultasikan. Tapi ini kita ambil secara kasar aja. Contoh aja nih ya, kayak misalnya kita makan satu piring itu nasinya itu 4 centong nasi. Nah dikurangi lah jadi 2 centong. Iya. Kasarnya begitu. Tapi kalau kita mau tahu pastinya ya memang harus kontrol ke dokter spesialis gizi klinik. Nanti diatur kan itu makanannya, pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Makanya tadi saya bilang holistik. Diabetes itu holistik. Bukan dari obat aja, makanan pun diatur. Kayak begitu. Oke. Jadi yang ngerasa nih makannya lagi amburadul ya istilahnya kalau kata orang Betawi gitu ya. Lakukanlah pola makan yang baik gitu. Biasanya bagusnya nih berapa lama nih jaraknya kalau makan nih dok nih? Apa harus 3 kali sehari gitu? Lebih dari 3 kali juga bisa kali dok? Ya lebih mungkin makanan berat. 3 kali sehari. Bagusnya 3 kali sehari. Tapi soalnya 5 kali sehari dok. Tapi kalau 5 kali sehari boleh. Kalau orang yang aktivitasnya berat. Oke. Saya berat dong. Yang membutuhkan betul-betul aktivitas yang berat. Misalnya dia kerja di tambang atau enggak dia emang lagi membangun rumah atau apa ya. Dia butuh energi yang banyak, yang makan yang banyak boleh. Tapi kalau misalnya kita cuma kayak pekerja kantoran atau enggak di rumah segala macam, 2 sampai 3 kali itu udah cukup sebenarnya. Oke. Ada lagi dok untuk pengendalian? Pengendaliannya mungkin ini ya. Olahraga. Nah, buat yang jarang olahraga dan mageran ya. Lo jangan olahraga, jangan niatnya ke gua mulu. Iya, emang mau lihat siapa lagi? Ini olahraga juga sama dok. Olahraga penting ya dok ya. Penting sekali. Karena kenapa? Kan sebenarnya yang ini ya sekedar share info aja ya. Kan kalau misalnya diabetes mellitus tipe 2 itu kan harusnya kan dalam tubuh kita ini kan ada gula. Gula itu kita kasih masuk ke otot atau ke sel untuk jadikan energi untuk beraktivitas. Iya, betul. Nah, ada perantaranya. Namanya insulin. Nah, itu biasanya orang diabetes, orang gula biasanya bilang insulin. Nah, itu sebenarnya itu mobilnya untuk membawa gula itu ke dalam sel atau otot untuk bekerja. Energinya makanannya lah. Nah, tapi pada pasien diabetes itu tidak, itu insulinnya fungsinya berkurang. Yang harusnya dia kerja 100%, dia berkurang jadi 50 jadi 70%. Begitu. Jadi kadang-kadang saya suka lihat ada yang suntik insulin tuh apa itu dok? Nah itu, makanya itu gunanya kontrol. Yang tadi saya bilang pertama adalah tiap bulan itu kita harus kontrol. Nanti per 3 bulan kita cek HbA1c. Ya, kalau misalnya ternyata HbA1c-nya lebih dari 9, ya biasanya itu kita sudah pakai obat yang suntik.
Yang insulin yang suntik, karena pakai yang minum oral tuh biasanya sudah nggak mempan. Sudah nggak mempan lah kita bilangnya. Nah, kalau misalnya kita berolahraga nih, kita berolahraga anggaplah 20-30 menit sehari. Kalau kita berolahraga itu dia bisa membuat gula itu dia masuk ke dalam sel tanpa perantara dari insulin itu. Nah, itu gunanya kita disuruh buat olahraga untuk aktivitas ya. Untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Kayak begitu. Kalau nggak sempat olahraga gitu dok, kayak misalnya cuma ini untuk ibu rumah tangga ya, karena kan mungkin banyak juga ibu-ibu nih yang lagi dengerin ya, misalnya kayak masak, ngerjain kerjaan rumah tangga, ngejemur, ngangkat-ngangkat ember, itu termasuk nggak sih dok? Termasuk olahraga sebenarnya, aktivitas. Jangan terlalu banyak kita berdiam diri. Karena kan juga belonjor banyak gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga orang-orang umur 60 tahun kita suruh lari. Iya. Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Kita biasanya menyarankan intinya aktivitas fisik sesuai kemampuan dan umur pasien sendiri itu sendiri. Kalau masih muda ya olahraga lari boleh. Tapi kalau sudah lansia, sudah tua ya kita nggak mungkin bisa bilang seperti itu. Nanti bisa kena serangan jantung, beda lagi ceritanya. Ya kan? Jadi kita ya aktivitas aja, jalan-jalan di rumah. Ngapain atau main sama cucunya juga bisa, itu aktivitas juga. Intinya jangan berdiam diri aja di kasur. Iya, gitu. Betul. Nih soalnya cuaca kan lagi agak ini ya dok ya, agak-agak mendung. Udah berapa? Udah 3 hari. Jujur aja saya juga dari kemarin pulang siaran tuh enaknya kayak di rumah tuh cuman diem aja santai kayak gitu. Ternyata harus ada aktivitasnya. Harus ya, ada aktivitas minimal 20-30 menit sehari. Bener dok, pakaian di rumah saya kan banyak yang kotor. Nanti nanti kita kembali lagi. Iya, jadi untuk Mitras Jaman Siar di segmen selanjutnya Tere bakal bacain semua pertanyaan yang sudah masuk di 0811861003. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Sakit Tiara Bekasi di mana sih? Ya, di Bekasi, Re. Di Bekasi tentunya nanti ya dok ya. Gue juga nanti mau nanya, dokter praktek jam berapa aja, hari apa aja. Karena gue mau ke sana juga, Re. Mau ngapain? Itu tadi yang habis. Mau langsung check out. Karena tadi ada alat baru tuh yang canggih banget tuh, ya. Ya langsung aja mau dibuka pertanyaannya sama Tere yang sudah masuk ya di 0811861003. Mitra Sejaman Siar yang sudah bertanya di pagi hari ini. Ada Mama Diva di Cikarang dok, mau bertanya apa bedanya diabetes mellitus dengan diabetes biasa nih dok. Nah untuk pantangan makanannya biasanya lebih dominan yang kayak gimana gitu dok pantangannya. Pertama adalah apa bedanya diabetes mellitus sama diabetes biasa? Iya. Sama aja. Sama aja ya? Sama-sama diabetes gitu. Sama-sama diabetes. Cuma memang orang biasa, orang awam biasanya pasien bilangnya diabetes. Tapi kalau dicari di kedokteran namanya diabetes mellitus. Cuma persoalan nama aja. Cuma nama aja. Sebenarnya nama sama aja. Cuma mungkin ada tadi ada tipe-tipenya. Tapi kalau dibilang apakah ada bedanya ya sama aja. Dan ada masalah intinya adalah gula darahnya tinggi di darahnya tuh gulanya tinggi. Kayak begitu. Sama aja berarti ya. Sama aja. Tidak ada perbedaan. Cuma masalah nama aja sebenarnya. Cuma memang yang orang awam tahu biasanya dia cuma diabetes aja. Sebenarnya ada lanjutannya. Diabetes mellitus. Mungkin ini kali dok ketinggalan, kepanjangan ya. Lebih gampang diingat diabetes. Diabetes aja. Dan slogan lebih enak diabetes titik sudah lebih gampang diingat. Baik. Nah untuk pantangan makanannya ini dok ada nggak? Kalau pantangan makanannya mungkin ya. Kalau saya sebenarnya kurangi konsumsi yang manis-manis. Ya, kurangi ini maksud saya ini adalah bukan tidak konsumsi, karena kita masih butuh sebenarnya. Ya, contoh kayak misalnya mau minum teh manis silahkan boleh, tidak masalah, tapi mungkin seminggu sekali, gulanya jangan terlalu banyak. Nah, karena kadang biasanya pasien datang, iya dok saya sudah tidak, saya biasanya minum teh manis nih tiap pagi nih. Berarti saya sudah tidak boleh lagi ya. Saya selalu bilangnya boleh pak, tidak ada yang larang. Cuma frekuensinya yang dikurangin. Yang dulu mungkin setiap hari ya mungkin sekarang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi porsi gulanya juga dikurangi. Tidak semanis dulu. Kayak begitu. Jadi mungkin sudah tercerahkan ya Mama Diva ya. Ada di Cikarang. Terima kasih. Bentar lo Re, tentang makanan juga masih Re. Dok bener gak dok kalau orang kena gula atau diabetes katanya makan nasinya yang udah 2 hari, yang udah 3 hari gitu. Nah jangan nasi yang baru dinanak langsung dimakan, bener gak dok? Sebenarnya itu ya, kalau kayak gitu
banyak orang yang kayak misalnya nasi merah. Iya, nasi merah. Misalnya nasinya kasih masuk kulkas dulu. Atau banyak tuh pasien yang bilang kayak begitu. Iya, begitu dok. Tapi kalau saya selalu edukasi pasien saya adalah terserah ibu mau makan nasi apa. Mau nasi merah, nasi kuning, nasi kemarin, nasi di kulkas atau nasi baru, terserah. Yang penting itu porsinya jangan terlalu banyak. Nggak, katanya dok kalau udah di berapa hari itu katanya gulanya nggak terlalu tinggi gitu dok. Mungkin berkurang sedikit lah, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Sebenarnya intinya adalah porsinya. Dikurangi aja ya. Porsinya yang harus dikurangi. Kalau misalnya mau makan nasi kemarin tapi porsinya banyak juga sama aja. Intinya kembali ke awal porsinya. Porsinya harus dikontrol, bukan makanannya, bukan makanan. Porsinya ya dok ya. Kayak tadi teh manis nih, bukan teh manis yang dihindari, frekuensi minumnya harus dihindari. Kan udah susah kalau udah kebiasaan minum teh manis tiap hari. Enak banget dong. Iya, enak banget. Pakai batu. Apalagi tinggal di Bekasi. Hujan-hujan lagi kan penuh kan pagi-pagi. Oke, selanjutnya. Terima kasih untuk Mama Diva. Oke, Mama Diva. Ada juga Bang Beni Andi di Bekasi Utara. Dok mau tanya nih, kalau minum kopi di pagi hari saja, segelas nih, selanjutnya minum air putih, apa bisa bikin gula darah normal? Apa kurang gula juga bikin lemes nih dok nih? Mungkin itu aja. Minum kopi di pagi hari, minum air putih, apakah bisa bikin gula darah normal? Oke. Setahu saya ya, saya belum pernah baca sih ada penelitian seperti itu. Tapi kalau gulanya pas minum kopi kita pasti pakai gula biasanya. Kalau gulanya banyak ya, pasti gula darahnya tinggi. Begitu. Tapi kalau untuk apakah bisa membuat gula darah normal, saya mungkin belum pernah baca. Mungkin dia kopi pahit kali dok. Mungkin kopi pahit. Terus tadi apa tadi? Kurang gula juga bikin lemes nggak dok? Itu gejala hipoglikemi. Hipoglikemi. Jadi kayak gejalanya itu mungkin ini juga sering ini komplikasi ya, bukan biasanya gejala pada pasien diabetes yang dia lagi minum obat. Biasanya kan juga ada orang pasien diabetes nih, dia sudah minum obat. Dia minum obat karena takut gulanya tinggi, dia minum obat saja. Tapi dia nggak makan. Banyak kayak bahaya juga itu. Bahaya. Makanya saya bilang bukan makan yang dihindari, porsinya yang dikurangi. Jadi mungkin itulah kenapa kalau misalnya kita pingsan, yang dikasih teh manis dulu mungkin ya dok? Iya, karena biasanya gulanya rendah. Gejalanya tuh bisa pingsan. Kemudian bisa tiba-tiba keringat dingin. Ya kan, paling sering nih ya. Itu kurang gula biasanya. Kurang gula. Biasanya pada pasien diabetes tuh biasanya dia pingsan, keringat dingin, berkunang-kunang. Terus lemas. Kalau sudah seperti itu, pasien-pasien diabetes, apalagi dia pakai obat insulin, sebaiknya dia langsung cari ini yang manis-manis. Biasanya juga saya selalu edukasi ke pasien saya, tolong sediakan satu coklat ya, atau makanan manis, kan permen atau apa. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ngerasa kok saya lemas banget, kok saya keringat dingin, kok saya mau jalan udah nggak bisa, kok kayak mau pingsan, makan permen. Mungkin aja gulanya lagi rendah. Iya, paling sering sih saya lihatnya coklat ya dok. Coklat itu kayak emergency kitnya lah. Emergency kitnya orang diabetes yang takutnya sering, apalagi kalau yang sering hipoglikemi namanya, rendah gula darah. Kayak begitu. Dok, kalau gula terendah itu berapa sih dok sebetulnya gula terendahnya? Bisa di bawah 50. Di bawah 50? Iya. Gula terendahnya? Bisa 20, 30 terendah. Biasanya kalau sudah di bawah 60, 50 sih biasa orang sudah pingsan biasanya. Biasanya kalau kita sudah di bawah 90 tuh orang sudah mulai kelingan, sudah mulai pusing, keringat dingin segala macam, lemas. Biasanya sudah harus minum manis-manis nih, kayak begitu. Biasanya kalau sudah 60 ke bawah tuh biasanya orang sudah dikasih warning ya. Iya, sudah dikasih warning memang dari awal nih. Karena tadi dia bilang tubuh kita kan butuh energi dari gula. Kan dimakan terus itu gulanya, tapi nggak ada lagi asupan yang bagus kan sama aja ya. Jadi sebenarnya kebanyakan juga nggak bagus, kurang pun juga tidak bagus ya dok. Makanya dibilang semua pas-pas. Di Islam juga diajarkan kan semuanya secukupnya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan, secukupnya aja semuanya. Betul dok. Nah, terima kasih buat Bang Beni Andi di Bekasi Utara untuk pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada Bapak Jaun di Marga Jaya. Mau bertanya dok, untuk idealnya kita konsumsi gula untuk orang yang punya diabetes nih berapa banyak nih dok? Di Bapak Jaun kayaknya kena aja. Bukan doain, maksudnya dia bertanya bagus sih. Cakep pertanyaannya nih. Jadi gue bisa denger juga Re. Berapa banyak sebenarnya konsumsi gula untuk pasien diabetes? Sebenarnya kalau mau tahu secara pasti itu ya, tadi saya bilang harus konsultasi ke dokter gizi klinik untuk dilihat, diaturkan makannya.
berapa banyak. Tapi kalau untuk secara kasar ya mungkin sekitar 50 gram atau 4 sendok ini, 4 sendok makan sehari. Itu pun bukan 4 sendok gunung ya, kan ada 4 sendok makan, tapi bergunung ya. Gede banget. Jangan bergunung lagi. Iya. Gitu. Tapi kalau mau pastinya ya harus konsultasi ke dokter ini. Harus konsultasi. Karena memang tadi saya bilang diabetes itu pemeriksaan penatasannya holistik. Bukan cuma olahraga aja, minum obat aja, tapi banyak aspek-aspek yang harus dilihat. Baik. Sampai orang yang tinggal di rumahnya pun harus diedukasi. Biar ini ya dok ya saling mengingatkan. Iya, karena kadang apalagi kalau pada pasien-pasien lansia itu kan ibaratkan dia sudah tidak terlalu aware dengan dirinya sendiri ya. Apalagi kalau dia sudah pakai insulin yang harus butuh orang untuk disuntik kan tidak mungkin dia suntik sendiri. Pasti dia butuh caregiver atau orang di rumah, keluarga yang bantu untuk suntikan. Betul. Dan kalau misalnya tiba-tiba dia ada gejala kayak kurang gula, hipoglikemia, keluarganya bisa aware. Oh, kata dokternya kalau dia sudah kayak ngantuk-ngantuk, kemudian keringat dingin, dia kurang gula, dia sudah harus kasih, kayak begitu. Makanya saya bilang holistik, diabetes itu tidak segampang itu. Kalau kita betul-betul mau mendalami ini, mengobati ini secara baik, ya holistik semuanya. Banyak bidang-bidang yang harus kita libatkan. Nah, jadi daripada kita mengobati, lebih baik mencegah. Betul. Dengan cara kita periksa. Iya, jangan malas periksa ya, Mitra Zaman. Minimal setahun sekali lah periksa MCU lah. Siap. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ediko. Mas Ediko mau bertanya. Orang awam nih bilangnya ini ada gula darah basah dan gula darah kering. Oh iya benar. Itu maksudnya apa nih dok? Benar. Itu juga saya sering banget ditanya. Sering dengar juga saya itu. Dok, apa sih gula darah basah dan gula darah kering? Iya. Sebenarnya dalam kedokteran itu tidak ada. Oh nggak ada dok? Tidak ada. Cuma ada diabetes mellitus. Sudah. Jadi kalau basah katanya agak bentuk kayak koreng gitu dok. Kalau kering itu kayaknya toto gigi udah pada otek gitu dok, kata gitu dok kalau kering itu. Sebenarnya tidak, gini loh. Tadi ya, intinya kalau dalam kedokteran gula darah basah dan gula darah kering itu tidak ada. Semuanya dibilang diabetes mellitus. Tapi kalau misalnya orang yang gula darahnya tinggi atau dia kena diabetes, dia kan bisa komplikasi. Komplikasinya itu dia paling sering itu ke saraf lah, paling sering. Kadang makanya orang biasanya tuh kalau kena diabetes itu kok suka kesemutan kakinya. Nah, kesemutan, kram-kram segala macam, mati rasa lah. Tahu-tahu pas lihat kakinya kok sudah luka. Mungkin itu yang dibilang gula darah basah mungkin ya. Tapi sebenarnya itu bukan gula darah basah, memang itu ya komplikasi dari diabetesnya. Itu namanya neuropati diabetik. Yang dimana kalau misalnya itu lukanya tidak ditangani dengan baik, lama-lama lukanya dia akan membesar. Membesar, infeksi, sampai ke tulang. Kalau sampai ke tulang ya mau nggak mau dia harus dipotong, diamputasi. Betul kan? Makanya saya bilang holistik banget nih. Diabetes ini sebenarnya ini penyakit yang mungkin orang anggapnya sepele, tapi bagi orang yang tahu ini berbahaya sebenarnya. Karena dia pelan-pelan dan harus dikontrol secara ketat. Kayak begitu. Jadi nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Semua sama, cuma mungkin itu komplikasinya. Mungkin gula darah kering itu mungkin dibilangnya nggak ada keluhan apa-apa, tapi gulanya tinggi. Tapi sebenarnya sama aja. Kadang-kadang kan, kalau misalnya dia kena luka, jadi susah keringnya katanya. Iya, gitu. Itu karena gula darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi ya dok. Jadi ya? karena terlalu tinggi gulanya, jadi untuk regenerasi sel-sel di sekitar luka itu nggak terlalu bagus. Supaya untuk jadi bagus ya harus diturunkan gulanya, lama-lama dia kan membaik sendiri. Baik dok, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, cuman waktu juga sudah tinggal 10 menit lagi. Tapi ini satu lagi nih pertanyaan dari Mpok Tati di Kaliabang. Pak dokter mau tanya nih, apakah seorang diabetes bisa berhenti minum obat seperti metformin? Metformin. Ya, metformin. Apakah bisa bahaya atau tidak dok? Tolong dijelaskan. Bukan pantomim ya, bukan ya. Oh, Bang Udin di Kaliabang Ilir. Bang Udin. Apakah orang diabetes bisa berhenti obat? Iya. Gini, saya selalu menekankan ke pasien saya, sekali orang kena diabetes dia akan kena seumur hidup. Tidak sembuh tuh dok? Iya, sama kayak hipertensi. Karena di muka bumi ini, seluruh dunia ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Cuma mengontrol. Jadi kalau misalnya dia minum obat, dok,
gula saya sudah bagus nih di bawah 200 terus segala macam, ya kan? Saya stop ya obatnya. Coba Bu silakan, tapi nanti bulan depan kita kontrol lagi pasti naik. Karena obatnya bukan menyembuhkan, tapi mengontrol penyakitnya. Tapi ada lagi keadaan kalau misalnya contoh ternyata dia sudah kena diabetes lama, anggaplah 10-20 tahun. Kemudian dia sudah berkomplikasi ke ginjal. Nah, ternyata beberapa pasien dengan diabetes dan dengan penyakit ginjal, iya kan? Dia itu rata-rata gulanya itu cenderung normal. Karena kenapa? Karena ginjalnya sudah rusak. Tapi jadinya ke ginjal, Dok, ya? Iya, jadi komplikasi sebenarnya. Jadi kalau dibilang itu hal yang bagus, bukan itu juga komplikasi gitu loh. Sudah komplikasi, Dok, ya. Jadi kalau secara dibilang sembuh, jawabannya tidak. Tapi apakah bisa stop? Ya, mungkin bisa stop. Tapi kalau misalnya dia sudah komplikasi ke ginjal sudah rusak, ya otomatis rata-rata meskipun ada juga yang masih tinggi, tapi ada juga kebanyakan ya dia tuh terkontrol lah tanpa minum obat. Kayak begitu. Kalau orang sudah kena penyakit, apalagi kalau dia sudah cuci darah juga ya, biasanya dia cenderung rendah, biar terkontrol lah tanpa obat. Ada beberapa kasus pasien saya dapat seperti itu. Jadi obat gulanya di stop, tapi dia sudah ada diabetesnya. Kita bilangnya itu diabetic kidney disease. Diabetic kidney disease. Jadi itu penyakit ginjal yang disebabkan karena diabetes yang lama. Jadi sebenarnya bisa, tapi jadi tidak ada yang kontrol ya, Dok, ya, kalau misalnya obatnya diberhentikan. Jadi ayo Mitras Zaman Siar, daripada kita harus berobat, kita mulai pola hidup yang lebih baik lagi. Ya, dokter, ini waktunya sudah mepet ya, Dok, ya. Ternyata sudah di penghujung. Tapi nanti setelah ini kita akan balik lagi. Ada closing statement nanti yang akan diberikan oleh dokter. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Tadi sama Bang Botot sudah berbincang-bincang selama 1 jam ya, bersama dengan Dr. Rizkolah Taufikul Hakim SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Tiara Bekasi. Banyak yang kita dapatkan, Rea. Betul, Masya Allah. betul. Ini juga pertanyaan banyak banget yang datang dari Mitras Zaman Siar. Mohon maaf banget Mitras Zaman Siar kalau pertanyaannya belum sempat kita bacain dan belum bisa kita bacain. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan akan ada ini lagi ya, Dok, ya, kesempatan buat berbincang lagi. Nah, mungkin ini ada closing statementnya Pak Dokter untuk mitra pendengar dan juga masyarakat di Kota Bekasi. Boleh silakan, Dok. Mungkin ini ya, ini kalau misalnya mungkin saya mau simpulkan aja sebenarnya. Kalau pada pasien untuk penyakit diabetes itu bukan suatu penyakit yang harus diremehkan sebenarnya. Betul. Karena tadi kan saya jelaskan ya, banyak bidang-bidang atau banyak hal yang harus berkontribusi dalam menangani pasien diabetes ini. Entah itu dari pola makannya, obatnya, kemudian juga yang tinggal serumahnya gitu kan. Itu harus sangat berkontribusi. Dan juga apalagi kalau pada pasien-pasien yang dia sudah memiliki faktor risiko seperti ada penyakit diabetes di keluarga, kemudian dia sudah obesitas atau dia jarang olahraga, yaitu sebaiknya dilakukan screening. Karena tadi yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena orang sekali kena diabetes ya untuk menghilangkannya ya seperti yang tadi tidak bisa sebenarnya. Kita obatnya pun sekarang cuma ada untuk mengontrol, bukan menyembuhkan. Kalau misalnya kita minum obat gulanya terkontrol, kita stop gulanya naik. Ya kan, dan kalau kita minum obat juga harus jaga juga pola makannya. Dan harus komplikasinya itu kayak tadi yang tadi kayak kesemutan yang tadi orang bilangnya gula basah yang luka itu ya itu harus di aware juga ya. Kalau dia sudah merasa kesemutan, kemudian kebas-kebas, alangkah baiknya pergilah kontrol ke dokter penyakit dalam atau ke dokter spesialis saraf. Tadi saya bilang karena banyak dokter yang harus berkontribusi dalam penyakit diabetes ini, bisa dokter saraf untuk kebas-kebasnya, bisa ke penyakit dalam untuk gulanya, ke dokter spesialis gizi klinik untuk gizinya, makanya ke dokter spesialis mata juga, karena ada juga orang yang tiba-tiba jadi rabun atau jadi buta karena diabetes juga ada. Ke dokter jantung juga karena dia tiba-tiba kena serangan jantung karena gulanya juga bisa. Makanya saya bilang lebih baik ya mencegah daripada mengobati, karena sekali kena ya harus ketat. Harus ketat. Begitu. Baik.
Seperti itu ya dok ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi sebagian janji kita dokter jam berapa praktek? Iya dokter praktek di rumah sakit Tiara nih. Hari apa jam berapa dok? Saya praktek di rumah sakit Tiara itu hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin tapi sampai Sabtu. Jamnya beda-beda. Jamnya beda-beda? Iya. Kalau Senin itu saya dari jam 4 sore sampai jam 6 malam. Sampai jam 6 malam. Kalau Selasa Rabu itu saya hari jam 7 sampai jam 10. Jam 7 pagi? 7 pagi sampai jam 10. Oh, pagi-pagi ya dok ya? Pagi ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu saya sore lagi jam 4 sampai jam 6. Okay. Nanti bisa ketemu di sana kalau mau tanya yang lebih lanjut. Nah, buat mitra kan bisa tahu ya. Iya, jadi Rumah Sakit Tiara juga menangani ya dok ya, banyak menangani pasien-pasien diabetes mellitus ini tentunya ya. Nah, kalau misalnya mitra pengen konsultasi langsung nih bersama dengan Dr. Rizqullah Taufikul, Hakim SPPD selaku penyakit dalam. Nah, mendingan enggak sih dok? Udah dokter betot ya. Spesialis mancing dah. Spesialis mancing ya. Mancing keributan. Jadi mitra bisa langsung ke Rumah Sakit Tiara Kota Bekasi. Rumah Sakit Tiara Bekasi tentunya ada websitenya juga ya. Ada website. Sosial medianya juga ada. Ada bisa di follow. Bisa langsung di follow di Instagram. Nah, Pak Dokter, ini terima kasih banyak untuk edukasinya, pengetahuannya pada pagi hari ini. Semoga mitra Sejamahan Siar juga mendapatkan banyak manfaat ya dari obrolan kita selama 1 jam ini. Pak Dokter sehat terus tentunya ya. Sukses juga buat prakteknya ya Pak Dokter ya. Lancar pokoknya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi Pak Dokter ya. Bersama dengan Rumah Sakit Tiara Bekasi juga. Terima kasih Rumah Sakit Tiara Bekasi. Terima kasih Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah Bang, ini sudah jam 10. Waktunya kita pulang Re. Kita mau pamit. Kita mau pamit karena kita dari jam 6 pagi sampai jam 10 di sini. Betul. Nemenin mitra Sejamahan Siar. Ada pertemuan, sudah pasti ada perpisahan. Besok masih ada hari Jumat. Masih ada 1 hari lagi. Masih ada 1 hari lagi di pekan ini. Kita bakal nemenin sama Bang Betot besok seperti biasa. Dan abis ini buat mitra yang pengen request lagu pop Indonesia, boleh langsung di WhatsApp ya. Karena ada Claudia yang bakal nemenin. Oke. Jadi apa pantunnya Bang Betot? Jalan-jalan ke Pamulang, jangan lupa kita beli jimat. Tere cantik Betot gemoy izin pulang. Kita ketemu lagi besok tentunya di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.